Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ada lagi ini yang aneh. Mall sunnah. Mall sunnah terbesar se-Indonesia. Nah, kalau Anda mau jualan, jualan aja. Namanya, nama pemilik toko misal Kang Dedi, ya udah. Mall Dedi. Jangan bawa-bawa sunnah. Hanya karena yang jualan pakai cadar, hanya karena yang jualan pakai celana cingkrang, lalu Anda ngeklaim layak memakai istilah sunnah untuk jualan. Gak bisa, itu namanya yastari bi ayati samanang qalila. Menjual agama dengan harga yang sangat murah, saudara. Biasa aja gitu loh. Kenapa sih? Jadi aneh-aneh loh. Hati-hati zaman sekarang. Banyak orang yang kemudian menggunakan istilah yang sembarangan menurut saya. Ngeklaim atas nama syariah. Misal ada celana syariah, kerudung syariah. Terus yang lain tidak syariah gitu. Syaratnya pakaian itu 3 aja cukup. Yang penting tutup aurat, tidak transparan, tidak menyerupai lawan jenis. Udah cukup tuh. Mau bentuknya bagaimanapun silahkan. Asal terpenuhi yang ini. Ha? Jadi nggak bisa kemudian Anda klaim sebagai ini kerudung syar'i, ini sepatu syar'i, ini mall sunnah. Itu namanya yastari bi ayati samanang qalila, saudara. Kalau kemudian Anda mengatakan itu berarti mengklaim mall yang lain bukan sunnah gitu. Kalau Anda mengatakan bahwa ini kerudung syar'i yang bukan kerudung model seperti Anda itu bukan kerudung syar'i, padahal sama, tutup auratnya, tidak transparannya, tidak menyerupai lawan jenisnya. Ini kan ada sepatu syar'i. Terus yang bukan model sepatu Anda itu tidak sepatu syar'i gitu. Ini apa-apaan? Ini permainan, ini bahaya ini. Gak ada punya malu mereka menjual agama hanya demi cuan gitu loh. Kan berarti menafikan yang lain kalau seperti itu. Sepatu syar'i warna pink. Kapan Rasulullah pakai sepatu apalagi warna pink? Ini kan ayo dong. Janganlah. Coba kita dengar, apalagi kalau kita melihat kasus-kasus yang pakai cadar itu. Kadang-kadang ada yang nyamar untuk kejahatan segala macam. Potensinya banyak loh. Kita mengenal loh hadis senyum. Senyum itu adalah ibadah. Senyum itu ibadah. Bagaimana orang melihat senyum kita kalau pakai cadar? Apalagi satu kali lagi banyak disalahgunakan. Sudah banyak kejadian. Nanti saya tayangkan contoh-contoh kasusnya. Ya, artinya nggak baik-baik amat. Apalagi ini kan persoalan perbedaan pandangan. Urusan buka ini bagian daripada aurat atau tidak kan. Bukan kewajiban harus. Tapi ini puruniyah, perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan mesti, ada yang mengatakan tidak juga. Jadi Anda jangan juga menafikan pemahaman yang lain yang seolah-olah kalau tidak pakai cadar itu tidak menjalankan sunnah. Gak bisa bos. Ya, coba kita dengarkan sama-sama nih dulu. Si cingkrang jualan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, kaum muslimin ya dihormati Allah Ta'ala. Ini kita sekarang di Singkawang dan kita sekarang di sebuah mall namanya JV Early milik Pak Edi Early. Dan Masya Allah ini mall besar 7 lantai. Dan di sini Masya Allah ini pemiliknya adalah orang yang sudah mengenal salaf. Demikian juga Masya Allah karyawan luar biasa, karena karyawan semuanya adalah, kalau wanita adalah bercadar, demikian juga kalau yang laki-laki semuanya sunnah, cingkrang, kemudian jenggot, dan itu mungkin termasuk mall pertama yang menerapkan sistem SOP seperti ini, dan itu Masya Allah. Dan perlu sebagai tambahan juga bahwa cadar, kemudian juga syiar-syiar Islam, simbol-simbol Islam itu tidak akan menghalangi orang untuk bekerja dan berkarya, sehingga
Jangan menjadikan cadar sebagai alasan orang untuk tidak berkarya, demikian juga jenggot dan cingkrang untuk tidak berkarya. Dulu para sahabat, wanita-wanita para sahabat mereka berkarya. Ada di antara mereka yang membantu mujahid dalam peperangan, ada di antara mereka juga yang wanita-wanita sama sahabat yang bekerja ke ladang, dan yang lainnya, sehingga jangan beranggapan bahwa cadar adalah penghalang kita untuk berkarya. Berkarya, dan Islam akan memberikan solusi dalam agama kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi bisnisnya beliau, dan nanti mudah-mudahan berkembang di setiap kota, di setiap daerah nanti ada bisnis seperti ini, di mana ini akan memunculkan bagaimana Islam yang sejati di dalam kesan masyarakat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini nih mas, ini nih dari tadi saya di sini dia ngikutin saya mulu mas. Korban pun kemudian histeris saat melihat sosok yang memakai cadar ternyata seorang pria. Pasalnya korban sempat berganti baju di toilet tersebut dan diperhatikan oleh pelaku. Pria asal Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi ini diamankan karena ketahuan menyamar menjadi wanita dan mengikuti sholat dengan jamaah wanita lainnya. Pria nyaris diamuk warga karena kedapatan menyamar sebagai wanita. Saat menyamar, tersangka memakai cadar dan tinggal di rumah indekos khusus perempuan. Nurul alias Akbar merupakan residivis kasus pencurian tahun 2019 yang kemudian bebas bersyarat karena program asimilasi. Kali ini modus penyamarannya hanya untuk mencari pasangan kekasih pria. Dalam pengakuannya kepada polisi, ia sempat memikat seorang petugas sipir lapas dan calon anggota polisi. Secara kasat mata, Indratmoko mengenakan pakaian muslimah dan cadar, tetapi postur tubuhnya mencurigakan seperti pria. Faktur mengungkapkan pelaku sempat berfoto dan memeluk jemaah wanita di Masjid Agung Baitur Rahman. Pelaku bahkan sempat dicurigai mencuri sepeda motor milik jemaah masjid karena gerak-geriknya yang janggal. Copet wanita itu sengaja memakai cadar untuk menyamarkan aksinya. Video copet di Masjid Al-Jabar Bandung yang berhasil diringkus petugas keamanan setempat viral di TikTok pada Sabtu 25 Februari. Oke. Itu ada kasus-kasusnya tuh. Saya tayangkan. Yang ternyata pakai cadar disalahgunakan untuk kejahatan. Ada yang nyamar sebagai perempuan padahal laki-laki, ada yang maling pakai cadar segala macam. Ini kan perbedaan cuaca aja di sini dengan di Arab sana. Udahlah, kita udah memahami itu. Artinya kalau kemudian Anda ngeklaim bahasa sunnah hanya karena penjaga warungnya yang pakai cadar, penjaga tokonya yang pakai cadar, celananya cingkrang, maka satu kali lagi menafikan yang lain. Seolah yang lain tidak sunnah, padahal sama-sama. Gak ada perbedaan, apa bedanya? Janganlah menjual-jual agama hanya demi kepentingan pribadi saja. Udah celana cingkrang, otak ikut cingkrang. Celana cingkrang gak apa-apa, yang penting otak jangan cingkrang gitu loh. Jangan merasa sok paling sunnah, sok paling suci. Sekali lagi, ini mereka itu orang yang kurang ajar. Tidak ada rasa punya malu dia menjual-jual agama hanya demi kepentingan pesak dia, hanya demi kepentingan perut dia, hanya demi kepentingan ekonomi. Gak ada malu menjual kalimat sunnah, menjual kalimat syariat. Bahaya loh. Ini apa dasarnya? Misal ada kerudung syar'i, dikatakan syar'i itu apa dasarnya? Lalu orang lain juga yang pakai kerudung yang tidak merek Anda, apakah tidak syar'i? Padahal sama. Jadi ini berbahaya loh. Satu kali lagi, ini berbahaya. Seenaknya menjual-jual nama syariat, menjual-jual nama sunnah demi kepentingan dia, kepentingan dunianya. Kalau mau jualan ya jualan aja biasa. Toko Kang Dedi. Selesai. Jangan menafikan yang lain. Ini masalah kalau seperti ini. Jangan menganggap yang lain bukan sunnah, padahal sama sedang dagang. Ya, pekerjaan yang memang Rasulullah pun dagang, dianjurkan dalam agama. Silakan berdagang. Mau bagaimanapun pakaiannya, yang penting 3T itu terpenuhi, tutup aurat, tidak transparan, tidak menyerupai lawan jenis. Selesai.
apapun modelnya, bentuknya, silahkan. Ngerti ya? Jadi jangan tolol ya, jangan seenaknya menjual-jual sunnah dan syariat hanya untuk dagang Anda laku. Mungkin ada orang yang mau membeli ketika Anda berkampanye seperti ini, tapi yang masalah itu Anda nggak punya malu menjual-jual nama agama, menjual-jual nama sunnah, menjual-jual nama syariat demi kepentingan Anda sendiri. Ini goblok namanya tuh. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.